Coba deh, waktu Anda lagi makan ikan atau hidangan laut lainnya, pernah kepikiran nggak sih asalnya dari mana? Jauh di bawah permukaan air sana, ada sebuah dunia pertanian raksasa yang tersembunyi. Dan ini krusial banget buat masa depan kita semua. Yuk kita selami lebih dalam. Angkanya 51%. Wow, menurut PBB nih, lebih dari setengah ikan yang kita konsumsi di seluruh dunia sekarang itu datangnya dari aquaculture atau yang kita kenal sebagai budidaya perairan. Ini bukan lagi sekedar pilihan ya, ini udah jadi pilar utama buat ketahanan pangan kita secara global. Nah, di sini nih letak dilemanya. Di satu sisi, aquaculture ini punya janji besar, bisa kasih makan miliaran orang di dunia. Tapi, di sisi lain ada ancaman yang nggak main-main, perubahan iklim. Jadi, ini kayak pertarungan antara janji yang luar biasa besar sama risiko yang juga sama besarnya. Dan ancamannya ini bener-bener nyata loh. Coba bayangin, air yang makin hangat itu bisa bikin ikan susah berkembang biak. Terus, laut yang makin asam bikin kerang-kerangan susah banget ngebentuk cangkangnya. Belum lagi kalau kita ngomongin naiknya permukaan air laut dan badai-badai ekstrem yang bisa dalam sekejap ngancurin tambak. Setiap satu dari ancaman ini tuh udah kayak pukulan telak buat sistem yang sebenarnya cukup rapuh ini. Tapi tenang dulu, di tengah semua tantangan ini ada secercah harapan. Muncul sebuah pendekatan baru yang super inovatif, yang dirancang bukan cuma buat bertahan, tapi justru untuk berkembang pesat di tengah perubahan ini. Jadi pertanyaannya sekarang, gimana dong cara kita melindungi sumber pangan yang sepenting ini? Gimana kita bisa melawan balik? Nah, jawabannya ada di sebuah konsep yang keren banget namanya aquaculture cerdas iklim. Oke, jadi apa sih sebenarnya aquaculture cerdas iklim atau disingkat CSAK ini? Ini bukan cuma satu teknologi tunggal ya, tapi sebuah strategi yang lengkap. Tujuannya ada 3. 1. Naikin produksi secara berkelanjutan. 2. Bangun ketahanan biar kuat hadapi perubahan iklim. Dan 3. Ya, kurangin jejak karbon dari industrinya. Coba lihat diagram ini. Anggap aja ini kayak cetak biru atau peta jalan kita buat ngertiin CSA. Di sini kelihatan jelas banget gimana semua elemennya, dari dampak iklim, inovasi-inovasi keren, sampai tantangannya itu semuanya saling nyambung. Oke, biar gampang kita pecah jadi 3 pilar utama ya. Pilar pertama, produksi lebih banyak, tapi dengan cara yang lebih baik dan berkelanjutan. Pilar kedua, jadi lebih tangguh, siap menghadapi guncangan iklim. Dan yang ketiga, yang nggak kalah penting, kurangi dampaknya ke planet kita. Dan ketiganya ini harus jalan barengan, nggak bisa dipisah. Nah, sekarang bagian serunya nih. Kita bakal bongkar isi kotak peralatannya. Kita lihat teknologi dan metode spesifik apa aja sih yang bikin aquaculture cerdas iklim ini bukan cuma wacana, tapi beneran bisa jalan. Ini dia cara para petambak buat melawan balik. Alat pertama kita adalah genetika. Jadi, ini mirip banget sama petani di darat yang nyiptain bibit tanaman tahan kering. Di dunia air, para ilmuwan sekarang juga mendesain ikan dan kerang supaya jadi lebih kuat, tumbuhnya lebih cepat, dan yang pasti lebih tahan sama penyakit dan stres akibat perubahan suhu. Saya suka banget kutipan ini karena ini ngejelasin dengan pas. Ini bukan soal untung-untungan, tapi benar-benar soal merancang spesies yang lebih baik. Jadi kita itu kayak arsitek yang pakai batu bata genetik dari alam buat ngebangun organisme yang jauh lebih tangguh. Oke, inovasi berikutnya nggak kalah keren. Ini soal mengubah sampah jadi harta karun. Konsepnya canggih, namanya aquaculture multitrophic terintegrasi atau kita sebut aja IMTA. Gimana cara kerjanya? Gini, simpelnya daripada kotoran ikan dibiarin gitu aja dan malah jadi polusi, di sistem IMTA ini kotoran itu justru jadi pupuk buat rumput laut atau jadi makanan buat kerang-kerangan. Keren kan? Jadi kayak kita bikin ekosistem mini yang meniru cara kerja alam. Coba lihat tabel ini deh. Ini nunjukin sinergi yang sempurna banget. Ikan kan ngasilin limbah. Nah, rumput laut yang ada di dekatnya langsung nyerap nutrisi anorganiknya. Terus, kerang-kerangan bagiannya nyaring partikel organiknya. Hasilnya, nggak ada yang kebuang, semuanya didaur ulang. Efisien banget. Lanjut ke inovasi ketiga, pertanian energi bersih. Idenya adalah menggabungkan sumber energi terbarukan langsung ke dalam operasional tambak. Ini cara yang efektif banget buat motong jejak karbon dari industri aquaculture. Dan ada beberapa cara cerdas buat ngelakuin itu. Misalnya, pasang panel surya yang ngambang di atas kolam. Ini bisa ngasilin listrik sekaligus ngurangin penguapan air.
Terus, limbah dari tambak juga bisa diolah jadi bioenergi. Atau kalau dilepas pantai, kita bisa manfaatin energi dari ombak. Ujung-ujungnya tujuannya adalah bikin sistem yang bisa mandiri dan berkelanjutan. Oke, semua inovasi tadi kedengerannya luar biasa kan, keren banget. Tapi sekarang kita coba lihat realitanya di lapangan. Karena ternyata ada hambatan-hambatan besar yang menghadang. Punya ide hebat itu satu hal. Tapi ngejalaninnya itu cerita yang lain lagi. Ini bukan sulap yang bisa jadi dalam semalam. Ada rintangan yang gede banget, baik itu soal duit maupun soal kebijakan. Grafik ini nunjukin masalah utamanya, uang. Bayangin, dari seluruh dana iklim swasta yang ada di dunia, yang ngalir ke aquaculture cerdas iklim ini kurang dari 1%. Gila kan? Kesenjangan pendanaannya itu bener-bener jurang yang dalam. Selain masalah duit, ada juga masalah kebijakan yang ngeganjel. Peraturannya seringkali udah ketinggalan zaman, nggak ngikutin inovasi. Terus, para petambak kecil susah banget buat dapat akses pinjaman modal. Belum lagi soal asuransi buat ngelindungin dari risiko iklim. Seringnya lambat banget prosesnya, atau malah nggak ada sama sekali. Jadi, terus gimana dong? Gimana kita bisa maju dari sini? Dan apa artinya semua ini buat kita semua? Penting buat diingat ya, ini bukan cuma soal ikan. Ini soal masa depan pangan kita dan masa depan planet kita. Kenapa sih ini penting banget buat semua orang? Karena aquaculture cerdas iklim ini bukan cuma solusi buat satu masalah. Ini nyambung ke banyak hal. Ini langsung mendukung target global PBB, mulai dari ngatasin kelaparan, mendorong konsumsi yang bertanggung jawab, melawan perubahan iklim, sampai melindungi kehidupan di bawah laut. Dampaknya itu nyata dari piring makan kita ke ekonomi negara sampai ke kesehatan planet ini. Jadi kita sampai di ujung pembahasan. Inovasinya udah ada, rencananya juga udah jelas. Tantangan terbesar kita sekarang itu 3, skala, kecepatan, dan kemauan politik. Pertanyaannya bukan lagi apa ya yang bisa kita lakukan, tapi udah berubah jadi seberapa cepat kita mau bertindak. Karena masa depan lautan kita dan juga makanan di piring kita benar-benar bergantung pada jawaban dari pertanyaan itu.